One TV1. Gue cuma nanya beberapa hal aja. Yang pertama, kondisi Paris sekarang dalam keadaannya bagaimana? Sehat atau gimana? Sehat, Bang. Sehat Kondisi benar? hari ini sejauh ini ya, secara keseluruhan jauh lebih baik lah. Oh gitu. Sangat ada perkembangan dibandingkan kemarin-kemarin. Karena kan ini juga pulang dari rumah sakit udah dari hari Sabtu. Oh gitu. Dari hasil pemeriksaan kesehatan apa Paris yang menyebabkan Paris waktu itu sempat agak tegang lah gitu? Kalau ke arah situ sih nggak tahu juga sih Bang ya. Tapi kalau dari hasil pemeriksaan, udah rongsen, udah CT scan, udah MRI, hasil medisnya itu menurut penjelasan dokter aman, nggak ada cedera serius. Dan untuk efek jangka panjang pun katanya nggak ada, insya Allah. Oh gitu. Kronologisnya yang sebenarnya Kalau kemarin sempat kejang segala macam, itu katanya reaksi aja lah, respon kali bis dibenturkan, terus mungkin reaksi badan aja kayaknya. Oh gitu. Soalnya kan riwayat penyakit pun nggak ada, riwayat penyakit kejang pun nggak ada Pak Bang. Oh, berarti yang dibilang Paris sakit apa itu katanya itu enggak ya? Kalau riwayat penyakit ada, masih dalam masa pengobatan, penyakit paru, tapi itu juga udah masuk bulan ke-6, udah masuk bulan terakhir. Jadi kalau menurut Paris itu nggak ada hubungannya sama kenapa bisa kejang itu. Oh, Masya Allah. Faris, itu waktu demo itu di acara ulang tahunnya Kota Banten kan? Hari ulang tahun Kabupaten Tangerang. Hari ulang tahun Kabupaten Tangerang. Iya, maaf, Bang Nur berarti salah informasi itu. Hari ulang tahun Kabupaten Tangerang, Bang. Tangerang. Nah, itu kenapa? Apa tuntutan mahasiswa waktu itu di acara ulang tahun itu? Kalau bicara soal tuntutan banyak, karena hasil dari kajian dan analisis kita pun ternyata persoalannya itu bukan hanya di satu sektor. Ada sektor pendidikan, ada sektor kesehatan, sektor ketertiban umum, sektor ketenaga kerjaan. Semuanya itu kita bahas, semuanya kita analisa, semuanya kita kaji, hingga akhirnya kita ngerucut dapat masing-masing sektor itu satu tuntutan. Terus dari sisi lingkungan hidup juga misalkan kita ada data dari rekan-rekan Himata juga bahwa terdapat indikasi sekitar 30-an lebih perusahaan berskala besar ataupun berskala sedang itu mencemari lingkungan lah dengan limbah cairnya. Gitu. Dan ini itu kalau untuk tuntutan nanti Faris kirim aja rilisnya Bang ya. Ya, boleh. Lalu yang kedua dari tuntutan itulah kawan-kawan kita mahasiswa yang tergabung di mahasiswa UIN itu bukan hanya UIN aja kan? Ada universitas yang lain juga kan? Enggak itu kalau kita demo mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Tangerang. Oke. Mengatasnamakan UIN. kampus. Oke. Berarti itu adalah Himpunan Mahasiswa Tangerang, bukan membawa nama universitas masing-masing. Oke. Nah, itu aksi demo itu dilakukan setelah dari kawan-kawan mahasiswa ini menyampaikan surat itu ke bupati kan, tidak ditanggapi. Oh bukan. Sebelumnya memang kita belum menyurati Pak Bupati juga belum. Oh gitu. Kita langsung turun aksi, tapi goal point kita aksi itu kita pengen Pak Bupati itu turun untuk tanda tangan fakta integritas. Itu goal point kita. Gitu. Oh akibatnya malah jangan-jangan itu penyebabnya dikarenakan maaf kalau Bang Dul salah. Karena kita tidak menyurati bupati dulu, polisi langsung bereaksi kali mungkin gitu ya. Saya kalau ke situ nggak paham deh Bang. Oke, sependapat. Hipotesa orang hipotesa orang terserah lah mau nganggapnya kayak gimana pun juga. Tapi yang pasti dari awal pun kita udah tegas kok di depan Pak Polisi. Kita nggak mau cari musuh, kita nggak mau ribut juga, kita nggak mau dibenturkan. Kita pengen aman, tertib, asal tujuan kita ini tercapai, goal point kita, Pak Bupati turun
tanda tangan fakta integritas begitu Bang. Dan kita langsung bubar ya waktu itu ya, rencananya begitu ya. Ya. Kenapa sampai terjadi chaos itu, Paris? Kalau Faris agak sedikit nggak tahu juga ceritanya, soalnya posisi Faris itu ada di pinggir Bang, ada di pinggir. Oh. Jadi posisinya itu Faris abis diwawancara sama media tuh. Media wawancara perihal isu dan tuntutan yang kita sampaikan. Terus nggak lama di situ Faris posisinya lagi di pinggir, itu ada adu mulut lah di antara mahasiswa sama polisi. Dan pas kejadian chaos itu Faris usaha untuk ngelerai teman-teman juga biar nggak terlalu parah lah chaosnya. Tapi ternyata dari belakang langsung ditarik. Oh gitu. Yang Paris waktu itu dibanting atau di kalau ngeliat dari video itu kan polisi itu nahan punggung Paris baru dibanting, begitu nggak? Iya, jadi ditarik dulu lehernya di apa namanya? Cekek? Di apa tuh istilahnya? Cekek. Dibekap, dipiting, bahasanya apa tuh? Ya dibekap, dipiting lah ya. Ya intinya lehernya dibekap, dibawa ke belakang, baru di belakang langsung dibanting. Oh gitu. Dan waktu itulah posisi gitu, Paris kejang-kejang ya waktu itu ya. Ya bahkan saya pun nggak tahu kalau saya kejang-kejang. Saya tahu kejang-kejang itu melihat di video. Masya Allah. Oh gitu, malah Paris nggak tahu. Berarti secara spontanitas Paris betul-betul sangat tidak mengetahui ya kejadian di diri Paris sendiri ya. Sangat tidak mengetahui. Pokoknya pas dibanting langsung nggak sadar. Yang membawa Paris ke rumah sakit polisi. Ya, habis dibanting mungkin tuh dibawa sama rekan-rekan yang lain juga yang ditahan, dibawa ke kantor. Di kantor juga nggak langsung sadar. Oh, jadi waktu itu dibawa ke kantor polisi, belum dibawa ke rumah sakit? Belum, dibawa ke kantor polisi dulu. Di kantor polisi sadar, saya langsung muntah tuh. Habis muntah nggak lama baru dibawa ke rumah sakit. Oleh polisi atau oleh rekan-rekan yang ditahan? Oleh polisi. Nah, sampai sekarang Paris itu dibawa ke rumah sakit mana? Umum atau Polri? Kalau untuk hari pertama pas kejadian itu dibawa ke Rumah Sakit Harapan Mulia. Rumah sakit umum. Rumah sakit umum Harapan Mulia. Ya. Nah. Lalu selanjutnya? Itu di daerah Tiga. Terus keesokan harinya datang lagi ke rumah sakit itu buat dengar penjelasan medis. Hasilnya apa? Hasil ronsen kemarin. Itu harinya. Dan hari Kamis sorenya setelah dengar penjelasan dari pihak Rumah Sakit Harapan Mulia, dirujuk dibawa ke Rumah Sakit Ciputra Tangerang. Dan di Rumah Sakit Ciputra Tangerang sampai pulang tuh dirawat selama dua malam. Nah, proses mediasi itu gimana, Riz, kejadiannya? Mediasi apanya nih? Antara Paris dengan pihak polisi kan ada permintaan maaf itu. Oh iya. Gimana? Siapa yang datang waktu prosesnya, itu? Begitu ya. Biasa Bang, jadi Kapolres juga ikut ngobrol sama Kapolres, ngobrol juga sama Polda, ngobrol juga sama Propam, ngobrol baik-baik lah. Intinya kalau dari Paris dan keluarga sih minta tetap dilakukan tindakan tegas dari pihak kepolisian, bagaimanapun caranya, karena kan maksudnya ke ranah hukum publik lah, karena ranah hukum, silahkan diproses secara hukum. Terus kalau untuk permintaan maaf, so pasti secara kemanusiaan kita pasti bakal maafkan mereka. One K1 TV1